وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رافع لمن وضع ولا واضع لمن رفع ولا مفرق لما جمع ولا جامع لما فرق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل متبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذا اليوم. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dilimpahi rahmat hidayah dan kesehatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan segala urusan-urusannya, diangkat derajatnya, disembuhkan dari segala penyakit, dan diberi kelapangan rezeki untuk bisa berkurban dan berhaji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini adalah lanjutan tafsir surat Asy-Syams, yaitu ayat yang ke-11, Kadzabat Tsamud bitalwaha. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Tsamud bitalwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Ayat ini menjelaskan tentang satu kaum yang bernama Tsamud. Kaum Tsamud adalah
masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nuh punya putra, ada putranya namanya Sam, ada Ham, ada Yafith. Kalau Kanaan masih dikhilafkan antara ulama. Sebagian mengatakan Kanaan itu bukan putra Nuh. Beliau nikah dengan seorang janda, punya putra namanya Kanaan. Makanya ketika Kanaan ditenggelamkan, Nabi Nuh alaihissalam berkata, kata beliau, inna ibni min ahli, ya Allah, bukankah Kanaan anakku, keluargaku? Kata Allah, ya Nuhu innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Makna di sini ada dua. Yang pertama, tetap anaknya, tapi ketika anaknya bukan muslim maka dianggap bukan keluarga. Yang namanya keluarga adalah darah daging kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah sebagai muslim, itu anak. Tapi kalau tidak muslim bukan keluarga kita. Oleh karenanya kalau ada keluarga kita yang murtad, naudzubillah, ketika dia mati tidak bisa memberikan waris. Orang kafir. Dan termasuk kita yang muslim ketika wafat, kita punya keluarga yang ditinggalkan kafir atau murtad, itu pun tidak bisa mendapat waris dari kita. Mana yang kedua adalah, jadi ibunya Kanaan termasuk janda yang punya putra, yaitu Kanaan. Dan dari tiga putranya Sam, Ham, dan Yafith, Samud ini adalah bin Sam bin Nuh. Nuh punya putra namanya Sam, Sam punya putra itu namanya Samud, kelompok Samud. Kadzabat Samud bi tagwaha. Samud adalah satu kaum yang dipenuhi dengan limpahan nikmat dari Allah Ta'ala. Dari mulai perkebunan, subur semuanya. Kemudian air-airnya pun berlimpah ruah, tidak kekurangan. Ditambah dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semuanya subur, bayangkan. Dan mereka mampu membuat rumah di bukit, di gunung Pak, dibikin rumah, bayangkan, dipahat. Nah, untuk di tanah datarnya mereka membangun istana mewah. Nah, dari sekian banyak nikmat yang mereka terima, ternyata mereka juhud, kufran kepada Allah Ta'ala. Mereka kufur, berpaling dari Allah Ta'ala. Mereka menyembah berhala-berhala, menyekutukan Allah Ta'ala, sehingga diutuslah seorang nabi bernama Saleh. Nabi Saleh termasuk keluarga mereka sendiri. Makanya di Al-Quran disebutkan idz qala lahum akhuhum Saleh, ketika berkata kepada mereka akhuhum, saudara mereka Saleh. Pada mulanya Nabi Saleh diakui keilmuannya, kecerdasannya, keamanahannya, kejujurannya, sehingga setiap kali ada pendapat yang paling diterima adalah Saleh alaihi salam. Tapi tatkala beliau disuruh Allah Ta'ala untuk berdakwah, mengajak mereka untuk iman kepada Allah Ta'ala wahdah, tiba-tiba mereka berkata, dulunya kami percaya kepadamu wahai Saleh, tapi dengan adanya dakwahmu yang baru, seakan-akan kamu menyuruh kami untuk meninggalkan Tuhan kami yang sudah bertahun-tahun kami sembah bersama nenek moyang kami. Jadi intinya mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga mereka berkata, kalau memang engkau seorang rasul, kami minta di batu besar ini, kata mereka, keluarkan seekor unta yang besar dan bunting, yang hamil, besar, panjang, hamil, bisa enggak? Lalu beliau sholat. Kalau sholat orang dulu nggak ada rukunya, Pak. Sholat orang dulu nggak ada rukunya. Takbir Allahu Akbar, paling sujud gitu, nggak ada ruku.
Dan ini pun terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika diisrakan, dimi'rajkan. Di pagi harinya beliau berkata ke sahabatnya bahwa tadi malam aku Isra dan Mi'raj dan mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk melakukan sholat 5 waktu. Subuh belum sholat karena masih belajar. Zuhur pun sholat tapi tidak ada rukunya. Dan ruku pertama kali terjadi di waktu asarnya dari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau berkata, diperintah Nabi untuk melakukan ruku yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi ruku termasuk salah satu kaifiat atau tata cara yang khusus untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sholat, berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan seorang hamba-Mu sebagai Rasul, maka mestinya seorang Rasul harus punya mukjizat. Maka detik ini ya Rabbana, hamba mohon kepadamu agar mengeluarkan seekor unta besar hamil di dalam batu ini. Kata Nabi Soleh, seandainya permintaan kalian terpenuhi, apakah kalian akan beriman kepada Allah Ta'ala? Mereka berkata, amanna, kami akan iman. Buktikan dulu. Dan subhanallah, terjadilah keajaiban. Di dalam batu besar keluar onta dan hamil, gitu kan. Yang intinya adalah ketika itu kan dia hamil, Pak. Induknya kan dipotong, disembelih. Nah, anaknya kemana anaknya gitu? Kemana anaknya itu? Nah, ketika induknya dibunuh, disembelih, anaknya kabur dan kembali dia masuk ke dalam batu. Dan kelak di hari di akhir zaman nanti ada namanya dabah. Sebagian mengartikan dabah ini adalah anak onta yang dulu akan disembelih oleh kaumnya Samud. Itu nanti akan keluar dari zaman nanti. Akan keluar dia dari mana? Dari batu itu. Nah, akhirnya ketika terlihat mukjizat beliau, sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Yang fakirnya, yang miskinnya itu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang kaya-kaya, yang merasa berkuasa, merasa terhormat, berpengaruh, mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan ya tafsirnya atau ayatnya. Kadzabat Samud bitagwaha. Kadzabat, telah mendustakan, Samudu, kaum Samud. Kepada siapa mendustakannya? Di sini dihilangkan maf'ulnya atau objeknya. Kadzabat termasuk fi'il yang muta'addi, fi'il yang punya maf'ul, dihilangkan rasulnya. Artinya kaum Samud telah mendustakan rasulnya Saleh. Kenapa? Bitagwaha, karena mereka melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, mentang-mentang menikmatnya berlimpah ruah kepada mereka, akhirnya mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Kapan? Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha, tatkala bangkit, ashqaha, yang paling celaka di antara mereka. Siapakah nama orang ini? Dia adalah seorang laki-laki yang aziz, yang perkasa, syarif, yang mulia di mata kaumnya, nasiban, terhormat nasabnya, roisan, seorang pemimpin, muta'an, dan ditaati. Namanya siapa? Namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif disebut dengan istilah atau julukan Uhaimar Samud. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah berkhutbah, dan dalam khutbah beliau menyinggung si penyembelih onta Saleh.
Kata Nabi dalam khutbahnya, idzim ba'atsa ashqaha, ketika itu ada yang paling celaka di antara kaum Samud bangkit menuju onta. Dia adalah seorang laki-laki yang azim, aziz, yang gagah, yang mulia, berpengaruh di mata kaumnya. Dan juga diriwayatkan dari sebuah hadis Bukhari, kemudian Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari Turub Hisham bin Urubah. Rasulullah pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ala uhadditsuka bi ashqan nas, wahai Ali, maukah engkau aku kabari tentang orang yang paling celaka? Kata Ali, bala, mau ya Rasulullah. Kata beliau, rajulani, ada dua laki-laki paling celaka. Yang pertama, Uhaymar Samud alladzi aqara an-naqah. Pertama si Uhaymar Samud yang pernah menyembelih onta Nabi Saleh. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Qudar bin Salim. Julukannya Uhaymar Samud. Yang pertama, yang kedua adalah walladzi yadribuka ya Ali ala hadza, dan orang yang kelak akan membunuhmu Ali, itu paling celaka. Jadi ada yang membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman bin Muljam. Beliau ketika itu meracuni pedangnya, diracuni, kemudian dipukulkan ke Ali bin Abi Thalib, sehingga dalam beberapa hari beliau wafat gara-gara racun yang menyebar ke tubuh beliau. Nah, itulah orang yang celaka akhir nanti. Jadi ada yang paling celaka pada zaman dulu dan akhir zaman nanti, dialah Abdurrahman bin Muljam. Tapi jarang disebutkan nama Abdurrahman, biasanya disebutkan Ibnu Muljam gitu. Mungkin terlalu bagus namanya Abdurrahman tapi membunuh. Ibnu Muljam biasanya disebutnya. Dan kemudian faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha, ketika mereka hendak bangkit menuju onta untuk dibunuh, berkatalah kepada mereka Rasulullahi, utusan Allah yang bernama Saleh. Apa kata beliau? Naqatallahi wa suqayaha. Makna dasarnya kan naqatallahi, ontanya Allah dan minumannya. Dalam ayat ini atau lafaz ini menyimpan fi'il yang dibuang. Akhirnya zaru, fadzaru naqatallah wa suqiyaha, tinggalkan onta Allah dan minumannya, jangan diganggu, jangan ditimpa keburukan kepadanya, karena aku khawatir jika kalian melakukannya akan ada azab menimpa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditakut-takuti, fakadzabu, mereka malah mendustakan, tidak percaya. Gak mungkin, kata mereka. Nah, yang jadi kepala ada 9 orang kepalanya itu. Di antaranya adalah Qudar bin Salim. Dan Qudar ini tidak mau menyembelih. Saya tidak mau menyembelih ontanya Soleh sepanjang kalian kepada orang yang kafir nih tidak ikut di belakangku menyaksikan pembantaian onta. Akhirnya dari kaum laki-lakinya, perempuannya, yang tuanya, yang muda, yang kecil, hadir semuanya ikut menyaksikan pembantaian unta. Setelah hadir semuanya, fa'aqaruha, lalu mereka pun menyembelihnya. Yang pertama, dipanah kaki ontanya, ketika keluar dipanah kaki ontanya, kemudian tersungkullah si onta tersebut, lalu majulah Qudar bin Salim dan menyembelih onta itu. Dagingnya dibagi-bagikan ke seluruh masyarakat yang kafir.
Nah, ketika terlihat seperti itu, apa kata Nabi Soleh? Kata beliau, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang selama 3 hari. Silakan bersenang-senang. Nanti keempat harinya azab Allah akan datang kepada mereka. Dan itu terjadi pertama di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nabi Saleh berkata, 3 hari batas kalian bersenang-senang. Mereka bertanya, wahai Saleh, apa tandanya jika memang datang azab itu kepada kami? Kata Nabi Saleh, di hari pertama, hari apa? Hari Rabu, wajah kalian akan musfirroh, akan berwarna kuning. Hari kedua, wajah kalian akan muhmarroh, akan berwarna merah. Hari ketiga, hari Jumat, wajah kalian akan berwarna muswaddah, hitam. Jadi kuning, merah, hitam. Dan ternyata benar, di hari Rabunya ketika mereka bangun tidur, Pak, mereka bercermin, wajah mereka kuning semuanya. Nah, ini yang akan mati nih. Hari keduanya bangun tidur, hari Kamis, mereka bercermin, ternyata benar, wajah mereka merah. Dan hari terakhir, hari Jumatnya, wajah mereka hitam semuanya. Tetap mereka tidak takut. Di hari keempat, Sabtunya, mereka keluar. Kami tunggu azabnya, mana nih azab nih, ya kan? Sombongnya mereka. Keluar dari rumah mereka ke lapangan, berdiri melihat mana azab mana. Dalam sekejap ada teriakan dari langit, mati semuanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Fadamdama, maka Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka, alaihim, rabbuhum, Tuhan mereka, bidzanbihim, dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, artinya rata semuanya, mati. Sementara yang beriman kepada Nabi Saleh, mereka melihat dari kejauhan bagaimana azab ditimpakan kepada mereka. Jumlah mereka ada 4.000 yang beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Selain itu, mereka semua binasa. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut uqbaha, akibat dari tindakannya, gitu. Karena Allah sang hakim, tidak ada yang menuntut Allah Ta'ala, tidak yang menuntut ketika Allah bertindak apapun. Kalau kita melakukan apa saja, ada tuntutannya nanti. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini saya ingin mengaitkan tentang kurban, ya. Ini kan penyembelihan unta nih. Jadi kurban pun hewan, ada yang halal disembelih, ada yang haram dibunuh. Tidak semua hewan boleh dibunuh. Ada hewan yang wajib dibunuh, ada hewan yang sunnah dibunuh, ada hewan yang makruh dibunuh, ada hewan yang boleh dibunuh. Nah, kaitan dengan hewan yang wajib dibunuh adalah hewan yang membahayakan. Sekiranya tidak dibunuh, bahaya hewan ini. Misalnya di sini ada singa, ya, atau ada apa gitu, itu dimakan, dimangsa yang terlihat oleh dia. Ini kalau nggak dibunuh bahaya nih, maka wajib dibunuh hewan ini, membahayakan soalnya. Ada yang sunnah dibunuh, diantaranya adalah ular, kalajengking, kemudian tikus, cicak, itu sunnah dibunuh. Cuman kalau ular, hati-hati, jangan sampai salah sasaran, karena ada sebagian ular dari kalangan jin. Khawatirnya kita bunuh ular itu, ternyata dia dari jin. Karena dulu pernah terjadi pada zaman sahabat. Jadi ketika itu ada seorang sahabat sedang memanah, dan dia sebetulnya bukan memanah ular, bukan, memanah satu target, ya. Ternyata si anak panahnya meleset dan masuk ke rumah yang ada ularnya di situ. Dan ternyata ularnya itu ular jin. Nah, dalam syariat Islam
ketika ada ular di rumah kita, jangan langsung dibunuh. Yang pertama kita usir dia. Kita usir. Kalau misalnya ular tersebut langsung keluar dari rumah kita, berarti dia ular biasa. Jika diusir, balik lagi ke rumah, kita usir lagi kedua kalinya. Kalau dia langsung pergi, ular biasa lagi. Tapi kalau 3 kali kita usir, 1 kali, 2 kali, 3 kali diusir tetap ke rumah kita, berarti itu ular jin, jangan diganggu. Dia tinggal di rumah kita tidak lebih dari 3 hari biasanya. Misalnya Bapak nanti suatu hari datang ular ke rumah Bapak. Tanya dulu, kamu jin apa bukan? Ya, kalau jin, kalau kamu membahayakan, pergi sana. Gimana? Ya? Tanya, ini aja ngobrol Pak. Nah, kalau 3 kali kita usir, dia tetap masuk ke rumah kita, itu ular jin, biarkan dia. Dia 3 hari batasnya itu. Tapi kalau 1 hari, 2 kali diusir, dia langsung pergi, berarti ular biasa, bunuh saja sudah. Saking dianjurkannya, Nabi pernah ketika sholat ada ular itu sampai memukul ular tersebut, dipukul oleh Nabi ketika sholat itu, dipukul karena bahaya ular. Termasuk kalajengking sunnah dibunuh, kalajengking, termasuk tikus diburu, sunnah dibunuh ya, karena membahayakan. Dulu kan ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang selamat naik kapalnya adalah semua, baik manusia atau binatang yang naik ke kapal itu selamat. Yang tidak naik kapal binasa sudah. Nah, tikus mau naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh kecolongan, udah masuk si tikus ke dalam kapal. Nabi Nuh ketakutan, kekhawatiran beliau, tikus kan membahayakan, dia bisa menggigit tambang-tambang di kapal, akhirnya terputus. Bingung beliau. Nah, ketika bingung bagaimana solusinya, akhirnya Allah Ta'ala memberikan penyakit kepada seekor singa, Pak. Itu dalam kisah Anbiya, Ibnu Katsir. Itu singa diberikan demam dan flu. Nah, pertama kali yang flu demam singa. Dulu nggak ada flu, nggak ada demam. Nah, singa itulah yang pertama kali demam. Terus dia bersin. Dari bersinnya, keluar seekor kucing. Makanya kucing mirip dengan singa, lihat aja bentuknya itu. Nah, ketika keluar si kucing dari hidungnya singa, Nabi Nuh hanya apa? Alhamdulillah. Itu tiba-tiba si kucing langsung lari cari apa? Cari tikus. Alhamdulillah, selamatlah saya. Makanya sunnah di rumah kita melihara kucing, tapi kucingnya yang itu dong, yang gagah tuh, jangan yang ompong. Ya. Sunnah, kenapa sunnah melihara kucing? Untuk memburu tikus. Kalau kita tidak sempat memburu tikus, ya cari kucing. Yang keempat yang sunnah dibunuh adalah cicak. Cicak sunnah dibunuh itu juga. Tapi yang paling afdol adalah sekali bunuh mati gitu. Pukul mati. Nah, ini yang afdol. Kalau 1 kali mati 100 kebaikan buat kita. 2 kali dibunuh mati turun 50 gitu. 3 kali turun lagi 10. Kenapa? Karena yang namanya membunuh jangan lama-lama, harus cepat-cepat. Ta'dzib itu tidak boleh kita bunuh binatang atau manusia dieksekusi, itu nggak boleh lama-lama, cepat-cepat. Termasuk nanti menyembelih kurban, jangan lama-lama gitu. Kan? Makanya kenapa ketika kita potong seekor kambing itu, kaki yang satu lepaskan, yang kanan tuh lepaskan satu, yang semuanya diikat, dipegang. Kenapa? Proses kematiannya cepat. Yang 2 depannya dipegang, yang 1 dipegang, jadi 3 kita pegang, 1 biar begini terus nih kakinya, potong, nanti cepat matinya. Dan juga kenapa harus tajam pisaunya? Ya karena sunnah. Kalau gompa kan kasihan binatangnya, tersiksa dia, makanya cepat yang tajam. Nah, ini prosesnya. Termasuk kenapa manusia ketika dia berbuat dosa, dikisos, dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Ini paling cepat proses kematiannya dibanding yang lain-lainnya. Termasuk itu cicak.
Kenapa baru sekali mati? Karena cepat prosesnya. Nah kemudian ada yang makruh dibunuh, yaitu hewan lalat. Lalat meskipun dia mengesalkan Pak, lagi makan datang lagi kan kesal kita, ambillah airnya golok kita bunuh lalat. Ini nggak boleh, makruh hukumnya. Meskipun demikian, meskipun dia mengesalkan, tapi dia pernah punya jasa kepada kepada para nabi. Jadi para nabi pernah dibangunkan oleh seekor lalat. Dengan kesiangan dibangunkan oleh lalat nih. Dan lalat dalam kitab Hayatul Hayawan, dia tidak akan pernah lebih hidupnya dari 40 hari. 40 hari dia baru mati nanti. Lalat tuh. Dan hikmahnya lalat, kalau misalnya lalat datang ke minuman, kan, datang ke minum kopi kita, teh kita, itu ternyata lalat punya dua sayap, sayap yang kanan atau yang kiri, nggak jelas itu. Itu ada racun, ada penawarnya. Nah ketika si lalat masuk ke minuman kita dan kita lihat ternyata yang tenggelam kanan, sayap kanannya, yang kiri tenggelamkan lagi. Nah, ini takutnya yang itu bukan penawar tapi racun. Ketika satu sayapnya tenggelam, maka satunya lagi kita tenggelamkan. Terus kemudian angkat, buang, minum lagi. Sehat insya Allah. Sehat. Kenapa disebut dengan zubab dalam bahasa Arab? Zubab kan alat dalam bahasa Arab. Zubab karena dua kata ini. Zub, aba. Zub, pergi kau. Aba, datang lagi kan. Pergi, datang lagi, makanya zubab dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada yang boleh dibunuh. Itulah binatang-binatang yang akan kita makan, misalnya kayak ayam, mau kita makan dagingnya, sapi dimakan dagingnya, itu boleh dibunuh. Tapi kalau kita bunuh hewan tidak dimakan untuk kesenangan belaka, apalagi diburu, dilepaskan, ditembak, dibunuh, dimakan, tidak, hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Termasuk di antara yang boleh dibunuh adalah binatang yang memang dia menyakiti kita, seperti nyamuk. Nah, kan ini kalau bapak baik silakan kasih sedekah, terus gigit, ayo yang kenyang, terus kalau sanggup begitu, kalau nggak sanggup ya biarkan, lepaskan ya, terbunuh. Ya rahimakumullah. Nah untuk kaitan dengan kurban, jadi hewan yang sunnah yang dianjurkan dalam Islam untuk dikurbankan adalah yang pertama dari kambing dan jenisnya. Kambing, domba itu boleh dikurbankan. Kalau kambing atau kalau domba usianya 1 tahun, 1 tahun lebih itu sudah bisa dikurbankan. Karena biasanya ukuran segitu sudah memenuhi dagingnya. Tapi jika ada kambing yang belum setahun tapi dagingnya menyeimbangi yang 1 tahun, itu pun boleh disembelih. Tidak mesti setahun, tidak. Lihat dagingnya dulu. Kalau super dagingnya, gemuk badannya, boleh disembelih, dikurbankan. Nah kalau kambing kacang, Pak, tahu kambing kacang kan? Kambing kacang yang kecil terus, itu usianya 2 tahun. 2 tahun baru boleh disembelih. Termasuk sapi. Sapi usia 2 tahun itu boleh dikurbankan. Tapi kalau onta tidak bisa, harus 5 tahun minimal. 5 tahun boleh dikurbankan. Dan kemudian apa keutamanya, apa hikmahnya diantaranya? Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Apa tujuan dari kurban-kurban ini ya Rasulullah? Kata beliau, sunnatu abikum Ibrahim. Kurban adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Dari sekian banyak nabi nih, zaman dulu sampai zaman Nabi Isa, itu semuanya berkurban Pak ternyata. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan setiap umat kami jadikan mansaka, zibhan artinya kurban. Di seluruh umat-umat zaman dulu sampai zaman akhir,
itu semuanya berkurban. Zaman Nabi Adam alaihissalam, putra-putranya berkurban. Satu Qabil, dua Habil. Qabil kurban dengan apa? Dengan hasil dari pertaniannya, gandum. Kalau Habil, petani, peternak, kurban dengan seekor kibas, kambing. Pada zaman dulu kurban bebas, bisa dengan buah-buahan, dengan hasil tani bisa, atau dengan binatang juga bisa pada zaman dulu. Akhirnya yang diterima siapa? Kurbannya Habil. Bergeser ke berikutnya pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah turunan Nabi Sis. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Idris 1000 tahun lamanya. Pada zaman Nabi Idris kurbannya apa? Kurbannya adalah satu dengan buah-buahan, kedua dengan wangi-wangian, bukhur. Tahu bukhur kan? Pada zaman Nabi Idris alaihissalam, setiap ada perkumpulan itu ada menyan, ada bukhur. Kemudian disiapkan apa? Bunga-bunga, kembang-kembang di piring, dinyalakan. Ini zaman Nabi alaihissalam. Dan termasuk diantaranya adalah dengan binatang. Terus Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau habis naik kapal kan, setelah hancur semua manusia di bumi ini, dan selamatlah yang naik kapal beliau. Nah, ketika singgah kapalnya berlabuh di Bukit Judi, beliau bertanya, ada makanan apa sekarang? Hanya ada 10 makanan biji-bijian katanya. Nah, 10 biji-bijian, ada beras, ada gandum, kacang pul, dan lain-lainnya. Akhirnya buatlah bubur, kita kurbankan. Ini dengan bubur, ini kurbannya. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini udah masuk ceritanya ya. Jadi beliau berkurban tiap tahun dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, tiap tahun begitu, sampai takjub semua malaikat. Dan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, seandainya Allah perintahkan aku untuk mengorbankan anakku sendiri, maka untuk menempuh sabilillah aku akan melakukannya. Nah, ini nih. Lalu beliau masuk ke Palestina, berdoa minta turunan, lahirlah seorang putra bernama Ismail. Di usia 7 tahun, sebagian 13 tahun, bermimpilah beliau di hari ke-8 Dzulhijjah. Dalam mimpinya ada ucapan, ya Ibrahim aufi nadrak, Ibrahim penuhi nazarmu. Beliau bangun dan dia tarwiyah artinya ragu. Tarwiyah ragu, ini mimpi dari Allah atau dari syaitan. Disebutlah dengan sebutan hari tarwiyah ke-8. Di hari ke-9-nya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya beliau Arafah, meyakini, mengenali bahwa ini mimpi datang dari Allah Ta'ala. Disebutlah dengan hari Arafah. Dan tempat beliau bermimpi disebut dengan Padang Arafah. Hari ke-10-nya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya beliau bernahar, bermaksud menyembelih putra beliau Ismail. Dan singkat cerita, digantilah putra beliau kurbannya dengan seekor kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil, diganti itu. Nah, seandainya di waktu itu Nabi Ibrahim kejadian mengorbankan putranya, maka setiap tahun diharuskan orang tua menyembelih anaknya sendiri. Berani Pak? Berani enggak? Coba tiap tahun kita punya anak 3, mati semua tahun ini, jadi berarti kita harus punya banyak anak dong ya. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Allah ganti Ismail dengan kambing. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu sudah mengasah goloknya dengan tajam. Pertama diikat Nabi Ismail, kakinya, tangannya, ditutup matanya juga, termasuk Ibrahim ditutup matanya, disembelih, tidak mempan ternyata. Kata Ismail, mungkin bapak tidak ikhlas karena mungkin ditutup matanya. Coba buka matanya, dibuka matanya.
buka ikatan saya Bapak, biar kelihatan ikhlas. Dibuka tangan kakinya, dibuka matanya, biar ikhlas. Diasah lagi dengan tajam, digorotkan lagi, tetap tidak mempan. Akhirnya datanglah malaikat membawa kambing kibas. Kemudian dilanjutkan dengan Musa alaihissalam. Pada zaman Musa alaihissalam kurbannya beda dengan sebelumnya. Jadi kurbannya zaman Nabi Musa alaihissalam, setiap yang berkurban harus ada dua, satu untuk disembelih, satu lagi dilepaskan. Pak, nanti beli kambing dua ya, satu lepas, satu dipotong. Terserah yang ngambil siapa tuh yang lepas tuh. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kesininya Nabi Zakaria, Yahya, Isa itu semua mengikuti kurban-kurban. Nah, Nabi Muhammad SAW dari semua nabi-nabi yang dipilih adalah sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim, yaitu memotong seekor kambing atau sapi atau unta. Nabi ditanya oleh sahabat, "Fama lana minal ajri ya Rasulullah?" Pahala apakah yang bisa kami dapatkan ketika kami menyembelihnya? Rasul mengatakan, kullu qatrah, kullu sya'rah, setiap satu tetes darah, setiap satu helai rambutnya, bulunya akan menjadi satu kebaikan buat kalian. Satu kebaikan berapa balasannya? 10. Satu rambut, satu bulu, satu kebaikan. Satu kebaikan, 10 kebaikan. Bayangkan berapa tuh, hitung. Makanya cari yang banyak bulunya kambingnya Pak ya, dia bersaksi nanti ya. Kayaknya sunnah juga ketika memotong, lihat ishad, saksikan. Kalau kita tidak bisa memotongnya, menyerahkan ke panitia, ya minimal kita lihat ini kurban saya. Ketika darah mengalir kita lihat, oh iya ini darahnya gitu. Karena ternyata kurban itu dalam sebuah hadis disebutkan, azimu duhayakum fa innaha matayakum, besarkanlah kurban kalian karena kelak si kurban akan menjadi matayakum, kendaraan kalian di hari kiamat di jembatan Sirat. Kenapa masih besar? Karena nanti berlomba-lomba pada sana itu. Ada yang kecil kambingnya kecil nanti, ada yang besar. Nah, kita diejek, kecil kambingnya kecil. Yang besar, tanduknya besar kan, badannya besar, enak nih, lihat nih, gue nih. Di sana nggak apa-apa Pak, kita bangga-banggaan nggak apa-apa, mau bangga nih, lihat gue nih, nggak ada kaitan hukum lagi, udah selesai hukum. Dia nggak boleh kita, di sana silakan bangga-banggaan kita ejek teman kita yang di neraka, makanya lo, gue bilang apa dulu sama lo, kan? Silakan, nggak ada hukum lagi, nggak berlaku lagi hukum-hukum. Nah paling kalau sapi satu nanti ya rebutan Pak, naik 7 orang rebutan nanti. Mungkin secara logika, bagaimana caranya naik sapi satu orang 7, apalagi badannya gemuk-gemuk misalnya nih yang 7 korban. Bagaimana caranya? Ya jangan pakai logika lah Pak, pakai iman gitu. Keiman Allah Maha segalanya gitu. Meskipun kecil sapinya, orangnya gemuk-gemuk tetap memenuhi, cukup, naik semuanya kok insya Allah. Tidak bisa satu sapi dapat orang, tidak bisa. Harus apa? Harus 7 orang. Ada cerita ya, teman saya, ada orang baru masuk Islam nih, bukan orangnya dia apa, tidak mau lagi korban dengan kambing, dia maunya sapi. Sementara batas sudah cukup batasannya, satu sapi sudah penuh nih, 7 orang. Ada orang maksa dia tetap pengen ikut, yang 7 tidak mau kambing, yang 1 pengen sapi, ya kan susah panitia. Boleh nggak Ustaz, saya ikutan sapi? Boleh katanya. Ya udah, boleh kan. Akhirnya kata ustadznya, belikan kambing 1, ya kan. Nah begitu dipotong si korban sapi 7, satu sapi, disebutkan nama-namanya atas nama si fulan 7, selesai dipotong. Nah kambingnya atas nama yang terakhir itu, proteslah dia.
Pak Ustaz, bagaimana kan saya mau sapi, kok kambing? Iya kan bapak kan mau naik sapi, iya kan tinggi sapinya, jadi perlu pakai kambing. Biar apa? Biar sampai nanti naik ke atas gitu. Alasannya itu. Bapak potong kambing supaya apa? Bisa naik ke atas sapi. Karena kan tinggi sapi itu sapinya Pak. Oh iya makanya dipotong kambing. Itu tujuannya. Padahal itu mengelak itu supaya bisa dia berkurban. Jadi panitia harus pintar Pak. Ketika ada yang kekeh pengen sapi, sementara udah nggak ada, ya gitu, ambil kambing. Ya rahimakumullah. Nah kemudian sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mungkin insya Allah jatuh pada hari apa? Selasa apa? Selasa ya. Jadi ada beberapa anjuran ketika masuk 10 hari Dzulhijjah. Yang pertama, disunnahkan berpuasa 9 hari. Jadi mulai hari pertama sampai ke 9 kita sunnah berpuasa. Pahalanya apa? Pahalanya bagi orang yang berpuasa di 8 hari ini, Allah berikan pahala 1 hari sama dengan puasa setahun. Malam hari beribadah itu semisal dengan ukuran Lailatul Qadar. Ini dhaif hadisnya, tapi bisa dijadikan sandaran kita untuk fadhil amal. Kemudian di hari ke-9-nya Arafah, yang berpuasa di hari itu akan mendapatkan pahala 2 tahun. Sebagian penghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya Arafah. Yang pertama berpuasa, yang kedua disunnahkan banyak-banyak membaca takbir, tahlil dan tahmid. Kata Nabi, aksiru fiha minat takbir wat tahlil wat tahmid. Perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar takbirnya. Tahlilnya la ilaha illallah, tahmidnya walillahil hamd. 2 sahabat Nabi bernama Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka keluar di 10 hari pertama Dzulhijjah. Keluar ke pasar dan takbir di pasar, Allahu akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Akhirnya mereka orang-orang pasar ikutan takbir semuanya. Dan perlu kita ingat, takbir ada 2 macam. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-8 kita dianjurkan bertakbir seperti itu tanpa ada batas waktu, baik pagi, siang, sore, habis sholat atau sudah sholat atau sebelumnya, bebas pokoknya. Takbirnya seperti takbirnya Allahu akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Nanti di hari ke-9, hari Arafah, dari mulai subuhnya kita bertakbir, disebut dengan takbir muqayyad. Setiap habis sholat disunnahkan di hari ke-9 pada subuh, ya, subuhnya bertakbir seperti biasa. Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Jadi mulai tanggal 9 subuh. Dan ini berlaku setiap habis sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Habis duha takbir lagi, istikharah takbir lagi, hajat takbir lagi. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik, takbir terus 4 hari, berarti ya 5 hari. Hari Arafah, hari Adha, dan 3 hari tasyrik. 5 hari takbir berturut-turut. Ini yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, disunnahkan mandi dulu. Mandi dulu, Pak. Niatnya apa? Kalau diarabkan begini, ditalaffuzkan, nawaitul ghusla li sholati Idul Adha lillahi ta'ala. Saya berniat mandi karena akan menghadiri sholat sunnah Idul Adha karena Allah Ta'ala. Langsung mandi, jemur-jemur. Seorang sahabat Nabi pernah ditanya Ali bin Abi Thalib,
tentang mandi. Kata beliau, mandilah engkau kapanpun kamu mau, itu kata Ali. Kata si penanya, bukan itu maksudku, maksudnya mandi yang benar-benar mandi itu kapan? Kata Ali, pertama hari Jumat, kedua Idul Fitri, ketiga Idul Adha, keempat hari Arafah. Mandi ini 4 hari yang harus benar-benar mandi, disunnahkan, makanya mandi dulu. Yang keempat, disunnahkan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat sunnah, imsak. Karena Nabi, kebiasaan beliau setiap di hari Idul Fitri pasti makan dulu sebelum sholat. Beda dengan adha. Kalau adha beliau menunda dulu, imsak, menahan sampai selesai sholat. Tetapi perlu kita pahami, ini riwayat dari Ibnu Qudamah. Abu Hanbal mengatakan bahwa kesunahan ini, imsak, itu dianjurkan bagi mereka yang hendak berkurban. Bagi yang mau berkurban, itu imsak dari mulai subuh sampai selesai pemotongan dan makan langsung dagingnya kurban. Jadi dia bukanya itu nanti makan daging kurban sendiri. Itu sunnah Nabi seperti itu. Jadi untuk orang yang tidak berkurban tidak sunnah imsak. Sama halnya motong kuku, itu sunnahnya menahan atau tidak memotong kuku dianjurkan untuk siapa? Untuk mereka yang berkurban. Sementara yang tidak berkurban tidak sunnah memanjangkan kuku sampai selesai proses penyembelihan kurban. Yang keempat dan terakhir, berkurban itu, berkurban terakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kelapangan rezeki, Pak ya, agar kita bisa berkurban dengan kurban yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh iya, terakhir Pak, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, sunnahnya dipercepat, lebih cepat daripada Idul Fitri. Kalau misalnya Idul Fitri jam 7 teng sudah mulai, kalau bisa sunnahnya Idul Adha kurang dari itu, jam 6.45 misalnya udah mulai. Kenapa? Karena kita langsung ini nih, habis bubar nanti mungkin sarapan sebentar, kemudian langsung menyembelih hewan kurban. Biar waktunya juga cukup, karena mereka menunggu daging-daging hasil kurban kita ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tansi li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan mannana biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi 'inda al-hamdi wa alihi wa sahbihi idadatus suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Yuk sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah